Sabda TV. Tapi kalau penerimaan masyarakat sendiri gitu gimana Ustaz? Kan kita tahu sendiri ya, kita ini minoritas, yang lain kan gitu. Kira-kira kalau di Jawa kan biasalah Bu, kajian dibubarin, Wahabi dari ormas gitu. Nah, kalau di sini kira-kira problematikanya seperti itu atau mungkin beda sedikit atau gimana? Ya mirip-mirip sebenarnya. Oh, gitu. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Cuma di sini kan kita agak malu juga ya, sudah minoritas, ribut juga kan gitu. Ya itu dia. Nah, tapi ada ya semacam itu, cuma kan mereka sungkan juga, ya sungkan juga. Alhamdulillah kita nggak pernah melenceng dari Al-Quran dan hadis para ulama. Jadi ketika awal-awal dakwah itu memang ada tantangan seperti itu, biasa saja tuh. Ya, cuma kita ajak mereka berdialog, mereka berdialog. Ini loh kita ada kitabnya para ulama, anak tunjukkan, silakan kalau antum mau koreksi. Jadi ketika tempat itu di tahun 98, tahun 2000, jadi dakwah kita ini mulai berkembang, kemudian ada tantangan untuk dihambat, sama kita masuk aja. Jadi ya kita tantang untuk baca kitab, dari kitab-kitab mereka juga, kitab-kitab mereka, sehingga akhirnya malum ya, kadang-kadang namanya di daerah minoritas, ustadznya juga apa adanya yang datang ke Bali ini. Mereka tidak menguasai kitab kuning. Jadi ketika kita mulai ngajak dialog dengan kitab kuning, baru mereka tersadar lah. Tersadar, mulai mereka sedikit-sedikit menerima. Kalau seandainya ada yang bisa baca kitab kuning, ini yang kita sampaikan. Mereka kan kadang-kadang mengaku mengikut Imam Syafi'iyah. Jadi kita tunjukkan nih kitabnya Imam Syafi'i. Malah kalau kita mau balik, nih antum baca, antum bertentangan dengan madhab antum sendiri. Nah dari situlah kemudian mulai sedikit demi sedikit menerima. Dan inilah yang kemudian kita berupaya untuk mengambil bibit-bibit anak-anak mereka untuk kita kenalkan. Kita berikan rekomendasi. Jadi alhamdulillah santri kami yang di Diponegoro ini sudah menembus Madinah. Ada 14 santri yang sudah kuliah di Madinah. Masya Allah. Sekarang ada yang S3 Kalau yang S3 ini memang santri yang di rumahan di rumah kita di Denpasar, di Anak Mati kita buat pengajian untuk anak-anak yang mondok, kemudian kita bina. Kalau yang dari Diponegoro sendiri sudah S2, ada yang sudah lulus S2 dan bahkan ikut ngajar bersama kami. Diponegoro itu apa? Diponegoro ini pondok pesantren, Mahat Aliyahnya. Oh, aliyahnya. Jadi Mahat Aliyah dulu yang ada, dibangun sama teman-teman tadi, dari Yayasan Ar-Rahmah, kemudian Yayasan Ihya Turos, kemudian dicarikan guru, kamilah yang kemudian pertama kali mengajar. Jadi TK SD-nya namanya Anak Emas, SMP-nya Generasi Emas, aliyahnya SMA-nya Diponegoro. Masya Allah. Itu di satu lokasi atau beda-beda? Beda-beda ya. Beda-beda jadi yang anak emasnya di sini dengan generasi emasnya, kemudian madrasah aliyahnya di Kelungkung. Kemudian ada lagi untuk panti asuhan. Panti asuhannya, panti asuhannya Alinayah namanya. Selesai dibangun dari 2001-2002. Kemudian dari Yayasan Al-Umanah namanya, yang memberikan bantuan. Kemudian ada Yayasan Al-Inayah, namanya Yayasan Al-Inayah. Masya Allah. Tahun 2003 baru ada santrinya, sampai sekarang alhamdulillah ada 68. Tapi kalau dari kalangan masyarakat yang Hindunya sendiri nggak ada masalah ya Ustaz?